Vandalisme kini tengah marak terjadi dan mengotori wajah kota, mulai dari fasilitas umum hingga fasilitas keamanan jalan raya. Sebagai bentuk protes dari maraknya tangan aksi jahil. Vandalisme terhadap transportasi umum. Dua gerbong rangkaian kereta bandara. Sebagai remaja yang masih di bangku sekolah, mungkin kita tidak asing dengan buku ini. Yap, ini adalah buku peraturan SMA Unggul Del. Buku ini berisi sebagai acuan aturan dan konsekuensi tindakan demi memiliki siswa-siswi dalam berperilaku di sekolah. Tapi sayangnya, buku seperti ini masih diraukan di Indonesia. Di sisi lain, sama seperti buku peraturan sekolah tadi, Indonesia memiliki 42.161 peraturan dari berbagai pihak berwenang. Tetapi pertanyaannya, apakah seluruh peraturan tersebut sudah dikenal dan disegani oleh masyarakat? Atau peraturan tersebut tadi senasib dengan buku peraturan sekolah tadi? Minimnya wawasan mengenai undang-undang atau hukum yang berlaku dapat timbul akibat kurang efektifnya penyuluhan tentang hukum tersebut. Hal ini dapat memicu tindak kriminal dan penyimpangan khususnya pada kalangan remaja. Dari 1 sampai 10, seberapa kenal kamu dengan hukum di Indonesia? 3, 2, 4, 1 doang. 3. Merespon ini, penyuluhan tentang pentingnya hukum dapat menggunakan metode baru. Jika saya merupakan salah satu anggota parlemen, saya akan mengenalkan ketiga fungsi DPR untuk menebas masalah tersebut, meliputi 1. Fungsi legislasi. Jika saya menjadi salah satu anggota parlemen, saya akan mendorong salah satu RUU untuk ditetapkan dalam usulannya, yakni RUU mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA. Pada pasal 82 ayat 1 yang berbunyi, dengan diterbitkannya hukum ini, remaja atau anak di bawah umur yang melakukan tindakan mereka paham apa saja hukum yang mengikat mereka. Jika saya menjadi salah satu anggota parlemen, saya akan mengimplementasikan fungsi anggaran untuk merealisasikan sebuah penyuluhan terbaru, yakni Virtual Expo. ICL atau Indonesian Constitutional Laws Virtual Expo merupakan pameran virtual yang dirancang untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja, dalam mengenali hukum. Tetapi, ICL ini berbeda dengan metode lainnya. ICL ini mengusung konsep interaktif, transformatif, dan inovatif dalam mengenalkan hukum di Indonesia. ICL dicanangkan mendapatkan alokasi APBN sebagai fokus inovasi dan APBD sebagai fokus pemerataan fasilitas. ICL ini akan dijalankan oleh Kemenkumham dan Kominfo dan serta diawasi oleh DPR. 3. Fungsi pengawasan. Parlemen akan menggunakan fungsi pengawasan dalam mengawasi kinerja Kominfo dan Kemenkumham dalam menjalankan program ICL tersebut. APBD dan APBN juga akan menjadi sorotan agar mencegah tindakan terjadinya penghambat dalam penjalanan program tersebut. Dari penyuluhan yang berkualitas, lahirkan remaja yang berintegritas. Wujudkan remaja, sobat hukum.